Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Setiawan dan hari ini saya akan mengajarkan kalian cara membuat VLAN trunking. Pertama-tama, apa itu VLAN trunking? VLAN trunking adalah konfigurasi di mana kalian bisa membuat atau menampung dua jaringan VLAN dalam satu kabel untuk disambungkan ke switch yang lain. Nah, pertama-tama saya akan membuat topologinya yang berisikan atas 4 PC, 1, 2, 3, 4, dan 2 buah switch. Itu 2. Nah, seperti ini. PC 2 yang ada di atas, saya akan membuat mereka sebagai PC untuk para bos. PC para bos. Jadi dimisalkan kalau ini jaringan VLAN yang ada di kantor ya. Nah, yang kedua di bawah akan saya buat menjadi PC karyawan. Nah, ini karyawan dan di atas bos. Nah, setelah jadi seperti ini topologinya, pertama-tama kita akan masuk ke dalam switch untuk mengkonfigurasinya. Masuk ke CLI. Nah, pertama-tama kita akan mengenable switch-nya. Nah, ketika switch-nya sudah nyala, kita akan masuk ke dalam konfigurasi menggunakan config atau configure terminal. Ketika sudah masuk konfigurasi, sekarang kita akan masuk ke dalam kita akan membuat VLAN. Kita akan membuat kedua VLAN-nya. Yang pertama itu VLAN 10. Nah, VLAN 10 akan digunakan oleh para bos. Jadi kita namakan bos. Sekarang tinggal keluar saja. Nah, yang kedua, VLAN kedua yaitu VLAN 20. Kita beri nama karyawan. Lalu tinggal keluar. Nah, setelah ini kita akan keluar dulu dari switch untuk menghubungkan PC dengan kabel. Menggunakan kabel listrik untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, PC pertama menggunakan flash Ethernet 1. PC kedua menggunakan ini auto. Seharusnya setting. Nah, manual bukan straight through, flash Ethernet 0 dan flash Ethernet 2. Lalu PC ketiga flash Ethernet 0 dan flash Ethernet 3. Lalu flash Ethernet 0 dan flash Ethernet 4. Nah, untuk menghubungkan kedua switch, kita akan menggunakan kabel crossover. Menggunakan yang kosong 10 dan flash Ethernet 10. Nah, ketika sudah seperti ini, kita balik lagi ke switch untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Nah, karena sudah ada kabel. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi port agar port bisa mengetahui VLAN PC mana yang akan menggunakan VLAN yang mana. Misalnya ya, interface FA01, yaitu PC pertama ya ini ya. Ini interface FA01 itu merupakan portnya. Nah, kita masuk saja untuk mengkonfigurasi interface-nya. Nah, ketika sudah masuk, kita akan menggunakan switch port mode access. Nah, dengan ini port port kini sudah aktif dan bisa menukar informasi dengan switch. Jadinya yang port di PC dan port di switch bisa menukar informasi. Lalu
kita sekarang akan menyeting port agar tahu VLAN mana yang akan dipakai dengan switch port akses VLAN 10. Karena ini PC yang bersatu, yaitu yang di atas ya, bagian atas, berarti menggunakan VLAN 10, yaitu VLAN para bos. Kita sudah tinggal ketik saja. Lalu ketika sudah selesai, kita langsung keluar saja. Nah, sekarang kita lanjut sama seperti ini, mengkonfigurasi interface sampai interface yang keempat atau port keempat ya. Lanjut saja, interface FA02. Nah, FA02 ini masih PC yang bagian atas ya, yang sebelah kanan. Jadi kita menggunakan sama switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, VLAN 20, VLAN 10, maaf, VLAN 10 VLAN-nya para bos. Nah, kita sudah langsung exit saja. Nah, sekarang kita lanjut ke PC yang ke bagian bawah ya. Jadi untuk bagian bawah tadi FA port fast Ethernet 3 ya, bagian bawah. Nah, sekarang kita lanjut saja. Sama seperti tadi, switch port mode access. Nah, tapi karena ini bagian bawah ya, jadi menggunakan VLAN 20. Switch port access VLAN 20. Nah, kita langsung keluar saja. Exit. Nah, yang terakhir, port keempat, interface FA04. Sama seperti yang FA03, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Nah, kita sudah selesai mengkonfigur keempat interface PC, port PC, yang untuk switch 1 ya. Kita tinggal keluar saja. Nah, setelah ini kita akan mengkonfigurasi port atau interface atau port yang digunakan oleh kedua switch, yaitu tadi interface fast Ethernet 0, 10. Jadi kita menggunakan 10 ya, portnya fast Ethernet 10. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi agar kedua switch bisa trunking dengan menggunakan switch port mode terang. Nah, sudah seperti ini berarti interface kedua switch sudah bisa menggunakan terang dan menghubungkan dua VLAN menggunakan satu kabel. Namun kita masih harus memberitahukan lah bahasanya untuk VLAN apa saja yang bisa dilewati dengan menggunakan switch port terang allowed VLAN 10,20. Jadinya VLAN 10 dan 20 bisa berhubung lah dengan kedua switch. Ketika sudah, kita exit saja. Nah, itu saja untuk konfigurasi switch pertama. Nah, yang kedua, kita akan selanjutnya kita akan mengkonfigur switch yang kedua. Nah, sama seperti tadi, pertama kita enable, lalu masukkan ke konfigur terminal. Lalu kita akan memberi nama ya seperti tadi, konfigur VLAN 10. Memberi nama sama membuat lah, bisa membuat VLAN. Kita memberi nama VLAN 10 bos dan exit. VLAN 20 name karyawan. Nah, jadi prosesnya sama seperti tadi ya. Pertama kita membuat dua VLAN,
lalu kita mengkonfigur interface-nya. Kita langsung saja interface FA01 switch port mode access switch port access VLAN 10 exit interface FA02 switch port mode access switch port access VLAN 20 maaf, mesti salah saya. VLAN 10 karena masih dua PC yang di atas ya. Dan seterusnya. Tiga switch port VLAN 20 karena ini sudah bagian PC yang dua PC yang bagian di bawah ya, bagiannya karyawan. Nah, lanjut exit interface FA04 switch port mode access lalu switch port access VLAN 20. Nah, ketika sudah kita konfigur yang port untuk switch tadi ya, yang FA10 interface FA010 sama seperti tadi, kita switch port mode terang karena membuat switch portnya jadi mode-nya terang ya. Jadi mode akses itu kan untuk menghubungkan satu jaringan saja ya, seperti PC ke switch. Kalau mode terang kan dua jaringan. Nah, port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10,20. Nah, kita exit. Setelah ini kita akan mengkonfigur IP dari semua PC tersebut agar bisa menghubung ya. Nah, kita langsung saja. Sini karena tadi kita menggunakan VLAN 10, jadi kita menggunakan IP 192.168.10.2. Subnet masknya auto saja 255.255.255.0. Lalu untuk PC yang kedua kita sama seperti yang tadi ya, 192.168.10.3. Untuk PC 3 maaf, PC 3 kita menggunakan, karena ini menggunakan VLAN 20, jadi kita hanya ganti 10-nya tadi menjadi 20. Lalu 92.168.20.2. Lalu PC terakhir, PC 4, 192.168.20.3. Nah, sudah. Sekarang kita uji konektivitas. Jika berhasil, maka PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 2. Ini PC 1 bisa komunikasi dengan PC 2 dan sebaliknya. Namun tidak bisa berkomunikasi dengan PC bagian karyawan karena sudah terisolasi dengan VLAN-nya sendiri. Kita coba ya. Nah, ini ke sini. Nah, bisa dilihat successful. Namun jika sini PC 1 ke PC 4 progress, nah fail. Jadi karena sudah terisolasi dengan VLAN-nya tersendiri, yang ini VLAN 10 dan yang ini VLAN 20, PC yang berbeda VLAN tidak bisa berkomunikasi. Namun PC yang VLAN-nya sama bisa berkomunikasi karena ya sudah dibagi ya bahasanya ya, terisolasi dari kedua VLAN-nya, terisolasi di VLAN-nya masing-masing. Baik,
Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah melihat video ini dan saya harap kalian bisa kalian bisa bisa menjadi network engineer yang bagus di masa depannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.